situasi. Situasi buat dia disonan di dalam mengambil keputusan, iya atau enggak, iya atau enggak, ya. Nah, kemudian penelitian yang kita lakukan ini, kita melihat bagaimana emosi moral. Emosi moral itu merupakan emosi sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran moral atau motivasi perilaku moral. Ini emosi moral. Emosi moral itu ada 3, ya, itu emosi merasa bersalah, emosi malu, dan kemudian emosi bangga. Ini kita mengambil definition dari HED ini. Lalu mengenai identitas moral sendiri, ini adalah keyakinan individu bahwa bertindak sesuai moral adalah hal yang utama dan merupakan karakteristik penting dari diri individu. Itu identitas moral. Keyakinan moral seperti apa ada pada seseorang, ya. Lalu kalau kecurangan akademik, kita lihat sebagai segala upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam konteks akademik melalui cara yang melanggar aturan. Itu seperti mengakui yang dia buat itu sebagai dia punya sendiri, padahal itu sebetulnya dari orang lain. Ya, oleh karena itu mensitasi itu menjadi penting, menunjukkan sumbernya itu dari mana menjadi penting. Lalu juga tidak mengatasnamakan hasil kerjanya itu sebagai hasil pribadi, padahal itu orang lain punya. Kenapa ini penting banget? Ini adalah suatu model kecil dari masyarakat. Disinilah kita dididik sebetulnya agar kita nantinya menjadi seseorang yang memiliki integritas. Ya. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, ini. Jadi di sini saya akan melihat lebih dari aspek psikologinya, apa yang diharapkan dari kita masing-masing ketika kita berada di dalam situasi pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi, dan kitanya sebagai mahasiswa. Jadi ini gambar diagramnya, ya. Nah, emosi moral itu ada 3. Kemudian kita lihat kalau ada identitas moral pada seseorang, ya, emosi moral yang mana yang kemudian akan diperkuat atau mengambil keputusan melakukan kecurangan akademik. Yang mana yang lebih berperan? Emosi malu, emosi bersalah, atau ini adalah mempertahankan sesuatu, ya, karena nilai kebanggaan. Ya, karena nilai mungkin dia berprestasi gitu, ya. Dia nggak mau nilainya nanti jelek. Oleh karena itu meskipun dia memiliki identitas moral tertentu, bisa saja dia melakukan kecurangan akademik. Itu yang kita lihat, ya. Nah, penelitian terhadap mahasiswa UI ini kita melakukan bertiga, ya. Ternyata hasilnya adalah emosi bersalah memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa. Ternyata emosi bersalah, ya. Kemudian identitas moral berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa. Identitas moral memoderatori, artinya bisa memperkuat atau melemahkan pengaruh antara emosi bersalah dengan kecurangan akademik. Hubungan antara rasa bersalah dengan kecurangan akademik ini diperkuat oleh adanya identitas moral. Kalau identitas moralnya oke, ya, punya rasa bersalah, identitasnya moralnya oke, maka kecenderungannya tidak akan melakukan kecurangan akademik. Nah, jadi apa kemudian yang nanti akhirnya kita perlu bangun, ya, artinya. Jadi mahasiswa ini akan merasa bersalah, semakin bersalah, dan tidak akan melakukan kecurangan kalau ada identitas moral yang jelas. Kita mencoba menanyakan pada partisipan, kenapa melakukan kecurangan akademik? Dan mereka menyampaikan, rasa bersalah itu bisa menjadi hilang karena tujuannya untuk memperoleh nilai. Jadi kita lihat, ternyata nilai itu yang membuat seseorang itu melakukan kecurangan. Nilai itu bisa bermacam-macam, ya. Kalau dalam konteks ini adalah nilai ujian, ya. Nilai yang diperoleh karena lingkungan akademik menuntut
untuk mengerjakan sesuatu. Ini konteks kadang bisa merasa malu tetapi tetap melakukan kecurangan karena ada ambisi pribadi untuk mendapatkan nilai yang baik karena sudah biasa mendapatkan nilai baik. Jadi ingin mempertahankan reputasi. Malu kalau tidak, gitu ya. Merasa malu tetapi tetap menyontek karena butuh nilai yang tinggi untuk mempertahankan beasiswa atau tuntutan nilai IPK yang tinggi. Nanti kalau nilainya jatuh, nggak bisa dapat beasiswa. Ya. Kalau enggak, bisa juga bukan hanya untuk mempertahankan, karena kadang ada beasiswa, orang bisa maintain mendapat lanjutannya kalau raportnya, ya indeks prestasinya bagus. Kalau tidak menunjukkan indeks prestasi kumulatif yang baik, maka bisa tidak berkelanjutan. Ada hal seperti itu. Jadi drive-nya itu ada kepentingan lain yang membuat mereka melakukan kecurangan akademik. Nah, memperoleh nilai yang tinggi bisa menjadi bangga. Dan untuk mempertahankan nilai ini, bisa jadi berbuat curang. Bisa saja seseorang itu tadinya nilai prestasinya sudah bagus karena prestasi dia sendiri. Tetapi hati-hati, demi untuk mempertahankannya, kadang-kadang khawatir dia nilainya menjadi buruk, kemudian melakukan kecurangan akademik. Jadi ternyata yang tadinya bagus, karena ada keinginan, ini jadi seperti hedonisme ya, ada keinginan yang berlebih gitu ya, yang tidak pada tempatnya, kemudian melakukan perilaku yang tidak etis tadi ini. Nah, kemudian apa usaha yang perlu dilakukan? Ya. Penting sekali menanamkan mengenai emosi bersalah dan hal-hal yang berkaitan dengan moralitas. Jadi identitas moral ini menjadi sangat penting. Kita perlu membangun identitas moral seorang, ini bukan saja di konteks pendidikan tinggi sebetulnya, tetapi juga dari awal, supaya jelas apa yang betul, apa yang tidak betul. Nilai yang bisa ditolerir, itu harus jelas dari awal. Karena ketika kita mengintervensi di level usia yang sudah lebih lanjut, itu menjadi lebih sulit sebetulnya. Pendidik di perguruan tinggi itu sebetulnya lebih sulit daripada ketika kita menanamkan nilai-nilai pada anak-anak, ya lebih sulit, tantangannya lebih besar. Oleh karena itu disiplin harus dilakukan. Ya, tadi Pak Abdullah mengatakan pentingnya disiplin di dalam konteks pekerjaan. Kalau 8 jam, 8 jam, tidak bisa tidak begitu ya. Ini pun juga disiplin, harus mengikuti aturan. Kalau tidak boleh nyontek, tidak boleh nyontek. Tidak boleh buka buku, tidak boleh buka buku gitu ya. Tetapi memang tidak mudah untuk membuat sesuatu itu menjadi internal sifatnya, kemudian muncul dari diri sendiri. Itu sulit, apalagi kalau tiba-tiba baru didiknya di usia yang tinggi. Kalau di usia yang awal itu lebih mudah. Nah, hanya bisa mungkin itu terjadi kalau semua memiliki perspektif yang sama dan kemudian peraturan itu dilakukan, ditindaklanjuti secara konsisten. Ya. Jadi ini tadi sama seperti yang sudah saya jelaskan, orang tua perlu mengembangkan empati dan kepekaan perasaan anak itu penting. Tahu anak-anak diajarkan bahwa perilakunya itu merugikan orang lain. Dengan tidak mensitasi orang lain yang terugi, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dari awal. Sama saja kalau anak-anak kan kita bisa mendidiknya dengan cara yang lebih, misalnya jangan mengambil permen orang tanpa menanyakan, hal seperti itu yang sifatnya lebih konkret. Ketika kita makin dewasa, tentu yang konkret tadi sudah mulai melunak, tidak perlu secara konkret betul ya untuk disampaikan kepada mahasiswa. Jadi pendidikan dasar itu penting, makanya namanya pendidikan dasar. Pada saat pendidikan dasar, hal-hal yang mendasar itu harusnya sudah betul-betul ada pada diri seseorang. Kalau dasarnya semua ini bagus, ke atasnya akan lebih baik lagi. Ya. Ini dia pengetahuan dari dasar itu yang penting. Nah, selain dari aspek individu, perlu adanya penanaman nilai dari instansi terkait emosi malu, emosi bersalah, serta standar moral yang berlaku. Itu harus jelas. Dan tidak apa. Yang satu memberikan hukuman sangat ringan, yang lain tidak. Nah, hukuman ini memang bukan hanya asal-asal hukuman.
Sebetulnya ini adalah bentuk intervensi di dalam pendidikan juga ya, agar tercapai lulusan yang memiliki pribadi luhur nantinya. Ada tujuannya, bukan tidak ada tujuannya ya. Jadi kesamaan nilai dalam lingkungan akademis ya, ini kalau konsisten ini bisa mengurangi tingkat kecurangan akademik. Bahkan bisa mencegah munculnya kecurangan akademik. Masing-masing perlu tahu do at your best, itu paling penting. Dan masing-masing orang itu juga perlu memiliki rasa atau bisa cukup senang dengan keberhasilan orang lain. Keberhasilan orang lain tidak perlu membuat diri iri. Nah, ini juga yang bisa membuat seseorang melakukan kecurangan-kecurangan di dalam hidupnya. Nah, instansi terkait perlu memiliki honor code seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi jelas apa yang menjadi tanggung jawab. Tidak ada room untuk seseorang itu melakukan hal-hal yang menurut persepsinya sendiri. Hal ini akan berdampak positif karena bila individu terbiasa menyadari kesalahan tanpa harus dihukum, dalam arti begini, dialognya itu harus kuat. Nah, kalau mahasiswa itu sudah bisa untuk kita berdialog, kita kasih lihat apa yang salah, tapi melalui dialog sampai tercapai insight, ada insightful dari pada diri seseorang itu, tercapai insight bahwa dia kemudian hanya kemudian muncul bahwa ini adalah perilaku yang tidak dibenarkan, ini salah, itu harus ada muncul ya, dan itu melalui dialog gitu, dialog yang harus sabar ya dari Bukit Pemening Akademik, ketua program studi menyampaikan hal tersebut, dan kemudian tentu kita juga perlu menanya gimana, kamu udah bisa sendiri, itu harus terus dijaga ya. Nah juga hal lain adalah tadi harus konsisten, sosialisasi perlu dilakukan agar terdapat kesamaan juga untuk semua pihak ya, tadi sudah disampaikan juga, dan secara eksternal dapat dilakukan dengan upaya sosialisasi yang lebih gencar mengenai peraturan tidak boleh mencontek beserta sanksinya. Nah, ini pun sebetulnya menjadi concern dari Senat dan Dewan Guru Besar ya. Dewan Guru Besar kita pun sangat memantau hal ini, terutama di pembelajaran jarak jauh ini ya. Kita juga menemukan ternyata lebih banyak cara-cara mahasiswa kemudian untuk mencontek ya. Medsos itu memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, ini yang menjadi lebih sulit juga tantangan di dunia pendidikan karena kita akan menjadi sulit betul-betul melihat capaian pembelajaran, hasil belajar dari masing-masing individu. Karena kalau kita tidak bisa lihat, itu akan menjadi sulit karena apa? Nilai yang disampaikannya belum tentu itu merupakan nilainya sebetul-betulnya. Ya, karena itu hasil kerja orang lain. Ya. Dosen juga tentunya perlu membuat variasi soal banyak dan memasang foto. Nah, ini kadang-kadang masih ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, memasang foto mahasiswa yang melakukan kecurangan agar merasa dipermalukan dan meningkatkan peran BEM. Nah, ini saya senang karena ini adalah salah satu cara juga ya untuk kita kemudian meletakkan dasar menarik ke bawah kan ujung di atasnya supaya tidak korup. Nah, tentu di dalam pendidikannya dilakukan usaha-usaha dan bibit-bibit korup itu bisa terlihat dari kecurangan-kecurangan akademik yang dilakukan pada masa pendidikan. Nah, itu tujuan goalsnya itu lebih jauh lagi ke arah sana nantinya. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini juga merupakan salah satu benteng, salah satu intervensi, cara ya untuk mereka yang berusia muda supaya kelak ketika bekerja ya sudah di masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Sekarang pun misalnya di BEM ketika kita membuat laporan kan kita mendidik harus transparan, semua jelas. Itu pun juga merupakan cara atau intervensi juga di dalam dunia pendidikan. Kita bisa memasukkannya seperti itu supaya kelak kita tidak menjadi seorang yang hanya mementingkan diri sendiri kemudian melakukan segala usaha ya yang merupakan kecurangan. Nah, saya hendak menyampaikan juga nilai-nilai. Kenapa nilai-nilai ini ada? Dan mengapa kita perlu? Ini adalah 9 nilai UI yang merupakan identitas kita. Ini dasar dari pemantapan moral
itu bisa kita merujuk ke sini. Ya. Nah, saya akan menekankan yang mana yang poinnya lebih dekat ya dalam usaha untuk menghindari kecurangan dan kemudian menjadi seseorang yang berintegritas nantinya. Integriti itu sangat mahal harganya. Ya. Kita bisa memiliki integritas, ya, mungkin bagus prestasinya, bisa dipercaya ya. Tetapi ketika satu saat aja, satu titik rusak, untuk membangunnya itu lama dan susah sekali. Oleh karena itu integritas itu harus betul-betul dijaga. Nah, kejujuran diletakkan sebagai nilai pertama, nilai yang sangat penting, tidak boleh diabaikan. Semua sivitas akademika UI diharapkan memiliki ini. Ya, sorry to hear tadi apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah ya. Jadi menjadi pribadi yang senantiasa memegang teguh prinsip kejujuran. Harus jujur, jaga kredibilitas, pertahankan kebenaran. Meskipun sulit, harus pertahankan kebenaran. Ya, itu yang di depan. Ya. Perlu menjadi teladan bagi orang lain dan saling mengingatkan untuk tidak mendukung tindakan yang bertentangan dengan kejujuran. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kalau kita lihat ada orang yang berani salah, itu kita anggap pahlawan. Tidak boleh itu. Mungkin dia dare to be different, ya, berbuat berbeda dari yang lain. Tapi jangan kita apresiasi itu. Justru kita harus menyampaikan ya bahwa itu tidak benar. Meskipun mungkin dia itu galak, ya, dia itu senior kita mungkin ya, tapi tentu dengan cara yang baik. Oleh karena cara berkomunikasi itu menjadi penting ya, kita sampaikan bahwa apa yang dilakukannya tidak benar. Apapun di depan mata kita, kalau ada yang salah dan tidak proper, kita perlu sampaikan. Demi apa? Demi kebenaran. Kalau kita selalu berusaha bergerak ya dengan drive untuk kebenaran, insya Allah kita pun akan membuat lingkungan kita pun menjadi baik ya, menjadi lebih baik. Kemudian juga ya ada nilai-nilai keadilan. Kita harus menjaga kehormatan dengan menjunjung nilai-nilai tinggi, nilai-nilai keadilan ini. Ya, berupaya mewujudkan keadilan. Kalau kita pekerjaan orang lain, ya, kita tidak berlaku adil buat teman kita maupun buat diri kita sendiri. Rasa itu harus ada. Kita harus memiliki rasa malu pada diri kita sendiri ketika kita mencederai diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak etis. Itu yang perlu dijaga. Lalu keterpercayaan. Bersikap amanah, dapat dipercaya, serta dapat diandalkan. Ini penting. Kalau orang melihat kita selalu mengerjakan tugas dengan benar, tidak mencontek, gitu ya. Ini kita kembali ke konteks pendidikan ya, sebagai mahasiswa ya. Ini akan membuat orang pun respect, percaya pada diri kita. Ya. Lalu kita menunjukkan komitmen untuk tidak menyalahgunakan informasi, posisi, kedudukan, atau jabatan serta fasilitas UI yang telah diamanatkan. Ini tadi sudah diberikan ini juga penjelasan oleh Pak Abdullah ya. Jadi apapun yang menjadi hak kita ketika bekerja itu hanya untuk tujuan pekerjaan. Itu harus jelas. Ya. Jangan diputarbalikkan. Oleh karena itu saya pun termasuk orang yang tidak suka ketika kantor itu disebut sebagai rumah kedua. Karena apa? Ketika dikatakan rumah, itu betul menjadi seperti rumah. Tidak profesional kerjanya nanti. Harus lihat tempat kerja adalah tempat kerja, bukan rumah. Dengan demikian, kita pun akan bekerjanya tidak berleha-leha kalau kita bekerja dan tahu itu adalah tempat kerja. Ya. Dan kemudian juga menjaga nama baik universitas, baik di dalam maupun di luar. Itu nilai kepercayaan dari nilai-nilai UI yang penting. Lalu juga ada kemartabatan. Menjunjung tinggi norma kesusilaan, sopan santun, ya, pelayanan prima, menciptakan area dan wilayah kampus ini sebagai zona yang aman. Zona yang aman ini juga termasuk zona yang aman bebas dari korupsi, bebas dari nepotisme. Harus seperti itu. Kalau tidak,
ini akan merusak martabat dari institusi kita juga. Dan jangan lupa kita pun menjadi bagian unsur dari institusi. Kita masuk dalam suatu institusi, itu katanya ada komitmen pada diri kita, ya, untuk menjaga martabat institusi dalam peran masing-masing. Peran sebagai mahasiswa, peran sebagai pekerja, ya, pekerja itu peran sebagai dosen ataupun tenaga kependidikan. Lalu tanggung jawab, ini penting. Harus bisa menunjukkan sikap disiplin dalam menuntaskan tanggung jawab, ya. Harus mengikuti aturan. Disiplin itu di situ maksudnya. Ikuti aturan, ya. Comply terhadap aturan, ya. Tidak usah cari room, ya, yang tidak diperlukan di dalam compliance ini, ya. Ini beda dengan being kreatif, ya. Itu beda, hal yang berbeda. Jangan being kreatif lalu tidak disiplin, bukan itu maksudnya. Kedua-duanya penting, ya. Lalu juga melakukan tindakan proaktif dan inisiatif yang tinggi sehingga berdampak hasil yang berkualitas. Jadi punya inisiatif, juga punya keinginan pengembangan diri. Jangan kalau berpikir, wah nanti toh bisa lihat orang lain punya, jadi nggak usah belajar, nggak apa-apa. Jangan seperti itu, ya. Harus ada usaha. Karena kalau kita tidak melakukan usaha ini, ya, hal-hal kecurangan itu bisa muncul. Karena apa? Karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, ini kebersamaan. Nah, ini tidak terlalu related ya dengan apa yang kita bicarakan, tapi ini merupakan nilai-nilai dari Universitas Indonesia. Saya hendak larikan identitas sebagai bangsa, tentu juga di dalam bangsa itu ada identitas sebagai warga Universitas Indonesia memiliki nilai-nilai ini. Keterbukaan juga tetap harus ada, ya, supaya kita juga open minded, ya, bisa mendengar, bisa menerima masukan, informasi yang bisa betul-betul dipertanggungjawabkan, ya. Kebebasan akademik juga harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kita harus bisa mengatakan sumbernya dari mana, ini kalau kita mau kaitkan dengan kecurangan akademik tadi. Jadi tidak asal-asalan ketika kita mengemukakan pendapat kita, ya. Nah, ini dia kepatuhan pada peraturan, disiplin, melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, itu sangat penting. Di sini kita dididik mengikuti aturan. Mengikuti aturan, itu contoh mudahnya seperti itu. Di dalam SOP, di dalam peraturan semua sudah jelas apa yang menjadi hak kita dan apa yang bukan. Yang bukan hak kita, kalau kita lakukan itu menjadi corruption. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Kalau seandainya ada diskusi, silahkan. Terima kasih banyak. Saya stop share screen saya, ya. Baik, terima kasih Mbak Tia atas penyampaian materinya. Para peserta webinar yang terhormat, sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanya-jawab, saya akan merangkum materi yang telah disampaikan oleh Mbak Tia terlebih dahulu. Seperti yang telah kita ketahui, kecurangan akademik pada mahasiswa akan berpengaruh pada perilaku jujur di tempat kerjanya nanti. Sehingga mengedepankan integritas akademik adalah dasar dari integritas diri di kemudian hari. Penting sekali menanamkan emosi bersalah, kepekaan, dan disiplin, dan hal ini akan menjadi lebih efektif pada anak apabila ditanamkan sejak dini. Sedangkan untuk usia remaja, hal ini dapat menjadi efektif apabila semua individu dalam lingkungannya memiliki cara pandangan yang sama. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan dapat diberikan setelah saya membacakan peraturannya. Demi menjaga efisiensi waktu dan kelancaran acara webinar, para peserta webinar yang hendak menanggapi maupun memberikan pertanyaan pada pembicara diharapkan untuk mengajukan satu pertanyaan atau satu tanggapan. Sesi diskusi pada acara webinar hari ini akan dibuka satu sesi saja yang terdiri dari 5 penanya utama. Masing-masing penanya memberikan satu pertanyaan atau satu tanggapan. Untuk Mbak Tia, kira-kira mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab aja, Mbak? Masih di mute, Mbak? Saya rasa langsung dijawab, lebih baik siapa tahu pertanyaannya sama gitu. Oke, baik Mbak. Kepada para peserta webinar yang memiliki pertanyaan mengenai topik yang telah dijelaskan, bisa menyampaikan langsung pertanyaan melalui kolom chat atau dapat langsung menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Kepada para peserta dipersilakan.
Oke, untuk yang sudah ada raise hand di sini kepada Nurul Islami Dini, mungkin boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar? Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Islami Dini dari Universitas Syahbala Aceh. Saya izin sebelumnya terima kasih atas materinya yang luar biasa. Saya izin bertanya. Jadi selain menyontek di mahasiswa itu ada juga kegiatan korupsi yang sudah yang sudah jadi rahasia umum gitu. Kayak contohnya saya sebut aja ya terang-terangan namanya PKM. Situ kan ada pendanaan dan di situ kayak disuruh habisin uangnya gitu. Terus saya cari informasi, katanya kalau misalkan dana yang nggak habis nggak akan bisa lolos ke PIMNAS. Jadi kan nggak mungkin juga kadang kita habiskan dananya, sedangkan kadang-kadang ada alat yang emang udah ada di lab kita atau mungkin tetap ada uang sisa gimana pun. Terus karena disuruh habisin dana, jadi ada yang memanipulasi kwitansi, memanipulasi uangnya dan masuk ke kantong mahasiswa. Jadi kayak mungkin ada juga yang berpendapat bahwa ini emang upah kami gitu kan, karena kami udah capek gitu. Tapi ngerasa kayak ini bener nggak sih gitu. Terus ngerasa saya kalau misalkan saya sendiri nggak ambil, kira-kira saya bakal jadi toksik nggak buat teman-teman saya? Saya jadi nggak lolos PIMNAS gitu, gara-gara uang saya nggak saya tilep gitu, nggak saya ambil. Terus kayak, jadi saya bingung juga gimana solusinya. Dan ini kan sudah lama juga ya, gimana tanggapan Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih panggilannya Mbak Nurul ya? Mbak Nurul Iya, ya? iya Oke. Nurul. Gini Mbak Nurul, ya jadi itu kita artinya ya, kita melihat di depan mata kita sendiri ada suatu kecurangan terjadi. Ya. Nah, ini tidak boleh demikian. Kita tahu, artinya kita sudah sadar bahwa itu salah, tapi kita lakukan. Jangan karena aduh nanti nggak bisa ikut PKM, nggak bisa ikut itu, jangan menjadi dasar kemudian untuk kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya jangan. Kalau pendapat saya, lebih baik ini disampaikan kepada mungkin wakil dekan bidang kemahasiswaan, ya, sampaikan ini terjadi hal seperti ini, ya, khawatir ada sisa dana. Memang ini ada sesuatu yang saya pikir juga tidak tepat ya di dalam perjalanan kita di dalam di dalam keuangan. Sering sekali ketika tidak terserap dana untuk tahun berikutnya kemudian ya kegiatan tidak bisa setinggi yang sebelumnya ya. Karena bisa saja ada hal-hal yang terjadi sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana yang kita inginkan. Yang penting kan alasannya. Dan kalau ada sisa harus dikembalikan. Berat loh ini konsekuensinya nanti gitu ya. Kalau kita melakukan satu usaha yang sudah jelas-jelas melanggar. Jadi sampaikan kepada wakil dekannya, sampaikan bahwa ini terjadi seperti ini, Pak. Bisakah dijelaskan, ditulis saja bahwa ini tidak bisa diserap karena hal A, hal B, hal C. Kalau seandainya diperkirakan ada uang lelah yang harus diberikan, sampaikan juga umpamanya ya, mungkin bukan uang lelah, tetapi transport harus bayar sendiri, padahal cukup jauh ke tempat berkegiatan. Nah, mungkin ada uang penggantian transport gitu. Jadi harus sesuai dengan proporsinya penggunaannya buat apa. Nah, dana itu digunakan tentu untuk penggunaan tersebut. Kalau seandainya dari depan sudah kita ketahui dana tersebut hanya boleh A, B, C, D, E, ya yang kita bisa lakukan adalah yang A, B, C, D, E. Kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi A, B, C, D, E, ya sudah, kita tidak usah lakukan. Atau kita mencari untuk memenuhi komponen yang satunya mungkin menggunakan donasi barangkali gitu. Itu alternatif ya. Tetapi tidak semua pihak happy atau setuju dengan adanya donasi tambahan. Harusnya apa yang sudah diberikan itu yang disesuaikan ya, kegiatan-kegiatan kita mengikuti apa yang sudah diatur untuk berkegiatan dengan penggunaan dana tersebut. Saran saya seperti itu, Nurul. Jadi kalau seandainya itu terjadi lagi, saya pikir sudah waktunya Nurul untuk menyampaikan ya kepada yang memberikan dana. Dalam hal ini kalau di dunia kemahasiswaan mungkin di wakil dekan bidang 3, bidang kemahasiswaan. Sampaikan saja gitu. Itu akan lebih ringan hatinya nanti
ya, akan lebih tenang hati kita kalau kita menyampaikan apa daripada kita membawa beban itu terus seumur hidup kita nantinya. Itu berat sekali nantinya. Dan bukan hanya di dalam kehidupan saja beban itu. Kira-kira begitu, Nurul. Apakah sudah terjawab? Terima kasih sudah terjawab. Ya, terima kasih, Nurul. Baik, terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya ada penanya Mbak Julianti. Mungkin boleh menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada Mbak Nora ya. Apakah ini boleh minta nanti tangkap kita menunjukkan ini kepada Abdullah? Pak Abdullahnya masih ada, Mbak? Masih. Masih ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik membahas tentang korupsi ya Pak ya. Tidak ada finishnya ya, ibarat seorang ibu yang merawat anaknya tidak ada kata hak berhenti untuk menyelesaikannya. Sangat tertarik tadi Pak. Kenalkan sebelumnya saya Julianti Kasiati Sibuan. Kebetulan saya dari Lembaga Balai Pendidikan Keagamaan Medan. Yeah. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan. Yeah. Yang ingin mungkin saya minta di sini dari Bapak yang sudah malang melintang dan berpengalaman, kebetulan juga dulu pernah di KPK. Tadi tentang kode of etik dan kode of conduct. Salah satu contoh sederhananya adalah tidak boleh menggunakan mobil pribadi. Ini masih salah satu dari sekian yang kita lihat fenomena di lapangannya, Pak ya. Yeah. Nah, ternyata realita di lapangan itu mobil pribadi bukan hanya dipakai di luar jam kantor, Pak, tapi terkadang sering kita lihat adalah untuk undangan ataupun rekreasi. Ketika hari libur Bapak Ibu, kita melihat di tempat-tempat parkiran itu ada di situ plat merah. Jadi berbicara tentang kode of etik dan kode of conduct ini, Pak, antara realita versus idealita memang sangat susah. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita di birokrasi ini, Pak, ketika nanti kode of conduct ini Bapak Ibu Pak mau kita laksanakan, ada hambatan kita di dalam berintegritas, termasuk lingkungan pekerjaan, termasuk juga mungkin adalah kebijakan daripada pimpinan. Yang mungkin saya minta dari Bapak kepada kami untuk satu solusi, Pak. Apakah ada formulanya nanti yang mungkin kita bisa sampaikan kepada peserta kita? Bagaimana sikap kita sebagai seorang yang berkutat di birokrasi, yang notabene-nya kita mempunyai spesialisasi untuk menyampaikan pesan moral daripada pemberantasan anti korupsi ini di dalam menyikapi antara kode of etik dan kode of conduct. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yulianti. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hampir tidak ada instansi, lembaga yang tidak punya kode etik. Semua punya. ASN, kementerian, perusahaan punya kode etik. Yang jadi problem itu adalah bagaimana melaksanakan kode etik itu. Itu problemnya. Kita lihat undang-undang ASN jelas. Undang-undang jelas. Setiap kementerian juga punya kode etik. Juga punya SOP. Tetapi persoalannya adalah bahwa itu tidak dilaksanakan. Salah satu tidak dilaksanakan karena tidak jelas bentuk-bentuk yang disebutkan dengan Code of Conduct tadi itu, kemudian penegakan hukumnya. Saya 8 tahun lebih di KPK, saya menangani 10 pelanggaran kode etik pegawai KPK sampai pejabat bahkan sampai pimpinan KPK. Dari 10 kasus itu saya 6 jadi ketua majelis, 4 jadi anggota. Dari 10 kasus itu saya memecat 4 orang dari pegawai KPK, memecat 2 pejabat untuk menjadi pegawai biasa dan kemudian ada SP1 dan kemudian mutasi seperti itu. Kenapa? Karena SOP-nya jelas. SOP-nya jelas. Jadi detail seperti tadi saya katakan, misalnya Code of Conduct harus dijelaskan detail bahwa tidak boleh menggunakan mobil kantor untuk urusan pribadi. Harus dijelaskan, Nah, pengalaman yang ada bahwa dalam korupsi itu ada disebut dengan human need, corruption by need, corruption by greedy, corruption by opportunity, corruption by expose. Corruption by need itu adalah korupsi karena
kebutuhan. Yang saya katakan, maaf kalau PNS itu saya 4 tahun komisioner KPKPN, 60-70% pegawai itu korupsi. Kenapa? Karena gajinya itu hanya untuk 10 hari. Jadi bagaimana 10 hari berikut bergantung dari tingkat kreativitas. Karena itu maka harus tingkat kesejahteraan itu ditingkatkan sehingga corruption by itu berkurang. Tapi ada yang corruption by greedy. Corruption by greedy itu adalah korupsi karena serakah. Saya pernah memeriksa seorang anggota MPR itu punya 4 mobil, 2 di dalam parkiran gerasi, 2 di pekarangan. Kemudian waktu saya periksa, tetangganya mengatakan dia punya 6 mobil, Pak. Saya bilang 2 di mana sih? Di rumah anaknya. Jadi seorang anggota MPR punya 6 mobil. Bayangkan. Jadi hari kerja kantor itu 5 hari. Ini mobil 6. Jadi dia bingung mau pergi kerja kantor pakai mobil apa. Sehingga ada pernah orang telepon dia, Bapak mobilnya ini ketabrak. Dia bilang mobil apa ini? Ada mobil saya begitu. Ya ini mobil apa ini? Dia sampai bingung ada mobilnya yang seperti itu. Nah ini serakah. Jadi saya hitung bahwa pejabat yang dapat mobil dinas, dapat rumah dinas, dapat istri dinas, dapat suami dinas, dapat bla bla dinas itu cukup. Tapi karena serakah, maka kemudian mereka lakukan korupsi. Saya berikan contoh, waktu kami tangkap ketua Mahkamah Konstitusi. Waktu itu gajinya 100 juta 1 bulan. Saya pikir Ibu Dekan ini juga tidak pernah berpegang uang 10 juta. Betul. Seperti itu. Tapi dia 10 juta 1 bulan bisa korupsi juga karena serakah. Nah karena itu maka yang pertama itu harus detail, code of conduct-nya itu harus jelas. Yang ketiga harus disosialisasikan, disosialiskan sampai kemudian menjadi budaya. Jadi culture daripada budaya itu. Biasanya saya kalau di KPK itu mengatakan bahwa the best instruction is action itself. Instruksi yang terbaik adalah dengan perbuatan itu sendiri. Jadi oleh karena itu maka pimpinan, ketua, direktur itu harus menjadi teladan, contoh teladan. Sehingga ketika ketuanya, pimpinannya, direkturnya, rektornya, dekannya itu menjadi teladan baik, maka mahasiswanya ikut. Saya 4 tahun jadi direktur pasca sarjana, itu saya kasih berikan tugas, kemudian mereka buat makalah. Lantas kemudian saya secara online saya baca. Saya ini 15 tahun di Malaysia, jadi saya tahu bahasa Malaysia itu ada yang tidak ada di Indonesia. Jadi dia copy paste saja, dia tidak ubah sehingga saya tahu bahwa ini dia jiplak dari karya mahasiswa di Malaysia. Jadi saya langsung aja kasih angka C seperti itu. Nah, jadi itu yang bagaimana mahasiswa itu tidak boleh nyontek, tidak boleh bolos, tidak boleh memberikan hadiah kepada guru, kepada dosen, kepada dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk PNS tadi Bu, maka kemudian kalau misalnya bosnya Ibu yang salah, maka kita orang Indonesia itu biasanya budaya timur, tu eu pakeu, maka tipsnya begini Bu. Kalau terhadap atasannya, Ibu mengajukan pertanyaan, bukan kritik, mengajukan pertanyaan. Pak, Bu, kalau undang-undang mengatakan begini, bagaimana saya sebenarnya seperti ini, situ. Jadi Ibu mengkritik beliau dengan bentuk pertanyaan. Maka ketika dia menjelaskan, mau dan tidak mau dia tidak bisa berbohong dari wajahnya, dari ekspresi wajahnya seperti itu. Nah, sehingga kemudian dengan bentuk pertanyaan itu dia tidak losing face, tapi kemudian dia secara bertahap melakukan perbaikan seperti itu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan kepada Ibu bahwa menegakkan kebenaran itu berat, pasti tidak disukai orang. Tapi itu adalah risiko. Jangan kita berharap bahwa kita mau menegakkan kebenaran, kita disukai semua orang, atau kita juga takut dibenci semua orang. Tidak. Secara sunatullah, ada orang suka sama kita, ada orang yang benci sama kita. Ada orang benci 100 orang, tapi ada yang orang suka kita 1000 orang. Ada orang suka 1000 orang, ada yang benci kita 10 orang. Itu sunatullah alamiah. Oleh karena itu, asal kita tahu benar, kita lakukan dengan perilaku kita sendiri, contoh sendiri, nanti lama-kelamaan, maka kemudian itu mereka akan ikut. Tapi tadi saya katakan bahwa niat dan kesempatan. Jadi niat itu domain individu, pendidikan, dan tadi Ibu Dekan sudah menjelaskan dengan baik sekali sebagai pakar di bidang episolog. Kemudian kesempatan itu sistem yang harus diatur dalam birokrasi, dalam pemerintahan dan seterusnya. Sayangnya KPK 2005 sudah mengajukan program reformasi birokrasi.
ditakdirkan saya yang diminta oleh pimpinan untuk menyusunnya, itu sampai hari ini belum 25% dari lembaga negara instansi pemerintah yang melaksanakan reformasi birokrasi. Kalau itu dilaksanakan, saya kira sudah selesai persoalan bangsa kita. Tapi karena tidak dilaksanakan, maka masih susah. Salah satunya adalah kalau itu dilaksanakan, ada orang yang merasa rezekinya selama ini ada, itu hilang. Itu hilang. Nah, itu problem. Nah, karena itu maka sistem itu yang harus diberlakukan, kemudian diterapkan dengan kontrol yang baik, pengawasan itu, dan kemudian ada reward and punishment. Reward itu penting. Tadi sudah jelaskan dari psikologi, reward itu penting bagi seorang manusia, tapi juga punishment itu juga penting sekali. Sehingga demikian ada imbalan, ada juga sanksi, maka secara bertahap pemerintah kita berubah, kementerian berubah, dan khusus kepada mahasiswa itu juga bisa mulai dengan mahasiswa yang baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Abdullah. Kira-kira apakah sudah jelas untuk Mbak Julianti? Mbak Julianti masih di mute. Oke, Mbak Nurah, cukup pencerahan dari Pak Abdullah. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan ya di tempat bekerja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nurah sebagai moderator. Baik, terima kasih Mbak Julianti. Untuk selanjutnya ada Mbak Nabila, mungkin bisa langsung memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menghindari kecurangan akademik apabila nilai lebih dihargai daripada kejujuran? Terima kasih. Langsung. Saya langsung ya. Terima kasih. Nah, ini yang perlu di dalam lingkup pendidikan juga, salah satu sarannya tadi adalah juga memperhatikan proses ya. Jadi nilai pada proses itu perlu diberikan, dan kemudian perlu diusahakan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul menggali pemahaman seseorang ya. Seperti sekarang ini pun kita mengurangi misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya multiple choice, apalagi di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, jadi usaha ini juga perlu dilakukan oleh para pengelola pendidikan, oleh para pengajar ya, untuk mengurangi kecurangan akademik. Tetapi meskipun demikian, ketika itu diketahui tetap ada yang melakukan, tentu harus dilakukan usaha yang bisa meningkatkan disiplin dari mahasiswa. Sanksi-sanksi memang ada ya, dan sanksi sebetulnya saat ini makin berat kalau seseorang diketahui melakukan kecurangan akademik. Bahkan ada saran sebetulnya ketika seorang mahasiswa diketahui melakukan kecurangan akademik, maka sanksinya adalah diberhentikan sebagai mahasiswa. Gitu. Kalau di luar itu sudah jelas. Karena diharapkan level pendidikan tinggi, di pendidikan tinggi seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Apa gunanya masuk pendidikan tinggi kalau seandainya masih mencontek dan kejarannya hanya nilai? Tadi itu dia. Nilai itu menjadi hedonis ya sifatnya. Kita kan yang penting adalah do at our best. Nilai kita adalah betul-betul menggambarkan apa yang ada pada diri kita, bukan untuk kejaran nilainya. Jadi dari diri kita pun perlu dibenahi, dari lingkup pendidikan pun perlu dilakukan usaha-usaha untuk mencegah perilaku akademik. Apakah kira-kira cukup jelas, Nabila? Baik, cukup Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, Nabila. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung dari Mbak Meliani untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin bertanya kepada narasumber Ibu Rifa Miltia, bagaimana cara tanggapan mahasiswa terhadap dosen yang melakukan kecurangan di mana terjadi namanya pilih kasih kepada mahasiswa yang biasa saja, sementara mahasiswa yang layak menerima nilai yang lebih tinggi karena diaktifkan lebih nilainya lah yang lebih rendah. Dan hal ini pasti membuat mahasiswa malas untuk aktif lagi dalam belajar di dalam kelas akibat keaktifannya yang tidak dihargai. Dan bagaimana cara untuk
mengaktifkan kembali rasa percaya diri mahasiswa. Terima kasih. Ya. Saya mohon maaf Bu Meliani, saya mendengar tadi agak samar-samar, ada yang keputus. Yang bagian awalnya justru saya rasa penting. Bagaimana kalimat pertamanya Bu yang saya kehilangan? Tanggapan mahasiswa yang baik terhadap dosen yang melakukan kecurangan, yang pilih kasih terhadap mahasiswa yang biasa saja, dan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap mahasiswa yang biasa saja, sementara yang layaknya menerima karena keaktifannya dalam belajar malah nilainya lebih rendah dalam proses. Terima kasih. Ya. Jadi ini artinya ada subjektivitas dari dosen ya Bu ya, karena menyukai satu orang gitu ya, misalnya ya, ini yang tidak boleh terjadi, harusnya prinsipnya seperti itu. Kalau terjadi dan itu ada pembuktiannya yang jelas, itu bisa disampaikan kepada ketua program studi. Gitu. Sekarang ini pun sudah dimulai, siapapun juga bisa memberikan masukan atau kritik, itu biasanya ada kotak ya. Ada jalur-jalur atau akses-akses untuk menyampaikan ketidakpuasan, Bu. Nah, mudah-mudahan di tempat Ibu itu pun ada, tetapi tentu harus dapat dibuktikan dengan jelas. Dan secara objektif memang bisa terlihat bahwa yang bersangkutan tersebut memang memperlihatkan usaha dan prestasi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Gitu. Karena tentu kita ingin di dalam pendidikan itu pun objektivitas itu harus ada. Ya. Gitu Bu, kira-kira Bu. Jadi tidak usah ragu, itu pimpinan yang harus menyampaikan di institusi ini, para mahasiswa, para dosen bisa menyampaikan ketidakpuasannya. Harus ada akses untuk itu dulu. Walaupun nanti perlu diklarifikasi dan ada pembuktian yang jelas. Kalau itu tidak dilakukan, khawatirnya akan berkepanjangan. Gitu. Jadi jangan tunggu sampai akhir semester, di perjalanannya pun sudah perlu kita lakukan usaha seperti itu. Gitu Bu Melani. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Apakah sudah jelas? Mbak Meliani? Ya, oke. Terima kasih Mbak Meliani. Untuk selanjutnya ada Mas Nurdin, mungkin boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik apa yang telah disampaikan oleh kedua pakar kita, Bapak Ibu Yusfa dan Bapak Abdullah. Yang pertama adalah kepada Ibu Ucut, barangkali sangat tertarik tadi tentang masalah hukuman itu. Bagusnya kita jauh lah, kita hindari dibandingkan dengan memberikan hukuman kepada mahasiswa. Walaupun kadang-kadang kita pelajari hal tersebut berbuih-buih air liur kita, tetapi dalam prakteknya, apalagi dalam kondisi negara saat ini, kita lihat kadang-kadang hukuman-hukuman tersebut sangat tidak adil. Jadi begitu juga yang pertanyaan saya yang pada Ibu Ucut adalah kadang-kadang seorang dosen menyampaikan berbuih-buih air liur kepada mahasiswa agar tidak melakukan perbuatan korupsi gitu. Tetapi dalam konteksnya, realitanya, prakteknya, yang kadang-kadang masuk dalam satu semester barangkali hanya satu pertemuan atau merapel pertemuan ini. Jadi bagaimana kita tawarkan obat karena mungkin kekuatan daripada mahasiswa itu tidak ada. Begitu juga kepada ayahanda kita Bapak Dr. Abdullah, itu kira-kira kapankah berakhirnya fenomena berkarya terbaik tetapi kadang-kadang terkucil, bahkan tidak terangkat, sebaliknya berbuat jelek malah kadang-kadang terangkat gitu. Begitu juga satu lagi kepada Bapak Abdullah, bagaimana bagaimana hukumnya atau kebijakan kita mengantisipasi kadang-kadang di saat lebaran kita menerima paket dari suatu tempat atau katakanlah dari suatu instansi di mana paket tersebut memang tidak ada dalam anggarannya gitu. Jadi bagaimana kita antisipasi hal tersebut, karena kita tahu bahwa kalau tidak ada dalam anggarannya maka tidak tepat untuk kita terima itu. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak.
Baik, mungkin untuk Pak Abdullah bisa langsung dijawab. Ya, saya mau jawab yang pertanyaan kedua khusus saja. Yang pertanyaan pertama biar Ibu yang bisa secara akumulasi. Soal gratifikasi di dalam Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang Nomor 20 2021 tentang gratifikasi pasal 12B huruf besar dikatakan bahwa gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh PNS atau penyelenggara negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Jadi Bapak harus hubungkan pelaksanaan tugas dengan hadiah yang diterima. Nah, kenapa? Karena hadiah itu diberikan karena jabatannya. Saya punya ilustrasi ketika Ketua KPK Jilid 1 Pak Rahman Ruki ketika menjadi Kapolwil di Malang, itu setiap lebaran ruang tamunya itu penuh dengan parcel. Begitu dia sudah tidak jadi Kapolri lagi, lebaran satu pun parcel tidak datang. Itu menunjukkan bahwa parcel yang disampaikan itu karena jabatannya. Jadi di sini persoalan konflik of interest. Nah, oleh karena itu maka undang-undang tidak melarang terima hadiah, tapi undang-undang mewajibkan penyelenggara negara ASN menerima hadiah itu melaporkan ke KPK, melakukan KPK. Sekarang di sebuah instansi itu sudah ada. Kementerian ada bagian yang menangani gratifikasi. Atau Bapak bisa langsung ke KPK melalui web KPK, kemudian laporkan. Nanti kemudian undang-undang itu mengatakan kalau nilainya di atas 10 juta yang Bapak terima, Bapak harus buktikan kepada KPK bahwa itu bukan korupsi, bukan suap. Sebaliknya kalau nilainya di bawah 10 juta, 9.999 sampai Rp1, maka jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu korupsi. Nah, kalau Bapak bisa buktikan bahwa itu bukan kaitan dengan suap, maka akan dikembalikan kepada Bapak. Tapi sebaliknya Bapak tidak bisa buktikan bahwa itu bukan suap, maka KPK akan sita. Nah, oleh karena itu maka prinsipnya adalah bahwa orang melaksanakan tugas kewajiban itu tidak boleh lagi menerima sesuatu karena dia sudah menerima gaji. Nah, tadi pada waktu menjawab pertanyaan salah seorang ibu tadi, itu bahwa gaji PNS itu sangat tidak manusiawi, hanya untuk 10 hari, 1 bulan itu, maka harus tingkatkan tingkat kesejahteraan itu. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja itu menunjukkan tentang bagaimana seorang karyawan, seorang PNS, seorang ASN itu melakukan rivalitas secara fair, berprestasi secara fair. Nah, karena itu maka saya katakan perlu adanya KPI, Key Performance Indicator, bagi seorang rektor, bagi seorang dekan, seorang kaprodi, seorang dosen, seorang direktur, kepala bagian dan seterusnya. Nah, sehingga ketika dia kalau di KPK itu kalau kinerjanya A dapat 10% tunjangan kinerja dari gaji pokok. Kalau B itu 7%, kalau C 5%, kalau D 0. Nah, inilah yang semua saya katakan tadi harus tertulis. Nah, sebab pada zaman Orde Baru ada disebut dengan dana non budgeter. Kalau sekarang reformasi tidak ada dana non budgeter, semua harus budgeter. Jadi harus dianggarkan. Sehingga dengan demikian ketika Bapak melakukan sesuatu kegiatan, katakanlah mau berikan parcel apa hadiah dan seterusnya, ada tertulis. Jika tidak, maka Bapak akan dikenakan sanksi pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2, yaitu tindakan melawan hukum. Nah, tindakan melawan hukum itu yang akan membuat Bapak terjebak pada peristiwa tindak pidana korupsi. Yang terakhir bahwa kita memilih pekerjaan agar supaya sesuai dengan hobi kita. Artinya bahwa karena hobi, maka kemudian maaf gangguan. Kalau kita melaksanakan berdasarkan hobi, maka kita tidak akan mempersoalkan besar atau kecilnya gaji, capek atau tidak. Bapak kalau lihat orang Medan main catur, itu kalau dari jam 8 malam sampai jam 2 malam itu dia tekun semacam. Kenapa? Karena dia hobi, dia suka itu. Nah, sehingga demikian tidak mempersoalkan dia haus, dia lapar semacam. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan karena hobi kita, maka kita tidak terlalu mempersoalkan. Ada yang disebut dengan kepuasan spiritual, kepuasan emosional, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk itu, maka kita harus memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita, bakat kita. Maka kemudian kita
kita akan menyukai pekerjaan itu. Ketika kita dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kita dan tidak ada pilihan lain, maka kita pelajari, kita kuasai, sehingga kemudian kita sukai pekerjaan itu menjadi hobi, maka kemudian kita tidak mempersoalkan lagi soal gaji besar atau tidak, karena prestasi. Saya pernah jadi guru. Itu waktu saya jadi guru tahun 71 di SMA. Itu gaji saya 2.500 Bu. Honor saya 2.500. Tapi itu puas banget menjadi guru. Nah, hari ini maaf, jadi guru, jadi dosen itu tidak dianggap lagi sebagai suatu pekerjaan yang mulia, karena guru dosen mengejar bayaran dan seterusnya. Tapi kalau meyakininya sebagai suatu pengabdian dan yang kemudian menjadi hobi, maka insya Allah pekerjaan apapun, jadi ASN, PNS, guru, dosen, dan seterusnya. Sebagai terakhir tadi menambahkan jawaban beberapa penanya tadi terhadap Ibu itu, saya katakan bahwa harus ada ketentuan di Kaprodi atau dekan atau rektor bahwa ketika membuat soal itu, saya pernah terapkan itu, 25% itu tentang teori, 75% tentang kasus. Nah, karena kasus maka dia tidak bisa jipla. Katakanlah dia jipla, maka yang saya periksa itu adalah pemikirannya, bukan apa yang ditulis. Jadi kalau misalnya saya buka buku, open book, dia salin, persis apa yang dia salin di medsos atau semacam itu saya coret, saya kasih mungkin C. Tapi kalau dia baca kemudian dia olah menurut pemikiran dia, kemudian saya baca itu pemikiran dia, meskipun dia baca di medsos, maka saya kasih B, bahkan juga A minus, seperti itu. Nah, jadi saya menyarankan kepada teman-teman yang guru atau dosen itu, kita pikirkan bagaimana kita memeriksa pola pikir mahasiswa kita, bukan apa yang tertulis, tapi pola pikir dia. Sehingga demikian kita mendidik mahasiswa kita untuk menjadi berpikir yang cemerlang ke depan dan seterusnya. Barangkali itu tambahan saya. Terima kasih, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Untuk pertanyaan pertama tadi Mas Nurdin mungkin boleh diulang kembali untuk Mbak Tia. Halo Mas Nurdin, masih di mute mikrofonnya. Iya. Bagaimana kita mengambil sebuah tindakan supaya tidak terganggu konsentrasi guru kita yang kadang-kadang beliau mengajarkan sadar anti korupsi, tetapi dalam prakteknya beliau sendiri kadang-kadang tidak melaksanakan tugasnya, katakanlah mengajar gitu. Kadang-kadang mengajarnya selama 1 semester dirapel hanya sekali aja gitu. Bagaimana? Ya, terima kasih Pak Nurdin. Tentu sudah ada pengaturannya di dalam apa yang diberikan oleh ketua prodinya, program studi, dan itu yang harus diikuti. Ya, harus ada fungsi kontrol juga dari pengelola program studi tersebut. Ya. Meskipun yang melakukannya dosen dengan mahasiswa, kan ada catatan. Nah, kalau seandainya catatan itu dirapel, itu perlu disampaikan kepada ketua prodi, dan kemudian ketua prodi memanggil dosen tersebut. Harusnya catatannya ada. Kalau ketua prodi biasanya kalau di tempat kami ya, itu akan memperhatikan, karena sebelum remon pasti dia perlu melihat kehadiran dan akan dilihat juga tanggalan kehadiran. Dan sudah disampaikan tidak boleh digabung kelas, apalagi di masa PJJ. Ya, itu melihat komputer terus-menerus selama 4 jam misalnya, itu tidak dianjurkan. Nah, yang disebut rapel ini apakah artinya mahasiswa di dalam PJJ ini mengajarnya berjam-jam? Nah, itu tidak boleh, pertama. Dan yang kedua juga adalah memang ada aturan tidak boleh mengganti jam belajar mahasiswa pada hari weekend. Itu juga ada aturan seperti itu. Oleh karena itu, aturan di dalam pengelolaan program studi harus jelas. Dan ini yang diharapkan para dosen comply dengan aturan yang telah ditetapkan kalau betul-betul ingin menjadi dosen di program studi tersebut. Fungsi itu harus dijalankan, Pak, gitu. Karena konsekuensinya akan ke mahasiswa. Namanya dosen sama mahasiswa, itu ada otoritas yang berbeda. Mahasiswa kadang ragu untuk menyampaikannya, tetapi menyampaikan pada teman yang lain. Sering terjadi seperti itu. Ya, karena hubungan otoritasnya itu berbeda. Nah, fungsi dari ketua program studi lah yang mengkontrol hal-hal seperti ini, gitu. Dan biasanya ketua program studi itu pegang anak, ada koordinator di situ,
yang kemudian mereport kepada ketua program studi apa yang telah terlaksana atau dilaksanakan di mata kuliah tertentu. Begitu Pak. Kalau tidak nanti akan berjalan terus seperti itu, tidak stop, karena dianggap itu bisa. Kalau program studi membiarkan hal tersebut berlangsung, itu kita bisa masuk ke dalam hal yang disebut biaran Pak. Oleh karena itu kontrol tersebut harus berjalan. Terima kasih Pak Nurdin. Ya, baik ya. Terima kasih Ibu ya. Karena terkadang juga kan ketua prodinya juga agak merasa agan gitu. Apalagi yang memberikan materi adalah yang lebih di atas daripada beliau gitu. Nah, kalau seandainya seperti itu, kita kan di dalam mereka yang akan memangku tugas sebagai program studi biasanya sudah ada Pak tanggung jawab dan haknya, dan apa yang harus dilakukan sebagai kewajibannya. Kalau dia tidak melakukan, itu bisa melanggar sebetulnya ketua program studinya, Pak. Ini kan tadi artinya kita ingin yang terjadi adalah good governance ya. Seseorang itu diangkat memangku suatu pekerjaan adalah karena kompetensinya, bukan hanya karena usianya. Yang dilihat adalah kompetensinya. Nah, kalau seandainya sungkan, Pak, tadi cara yang dikemukakan oleh Pak Abdullah itu bagus sekali. Jadi menanyakan hal tersebut, bukan mengkritisais. Kita bisa melakukan seperti itu juga, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab secara cepat ya, Mbak. Umur berapa sebaiknya yang dikatakan sejak dini dalam menanamkan nilai anti korupsi? Oh, saya ya? Iya. Ketika seorang anak berada dengan kita, ketika bermain, ya anak-anak itu kan tentu melihat apa yang keseharian. Kita tidak mengatakan anti korupsi, tetapi kita meletakkan dasar-dasar kebenaran pada anak kita. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya, misalnya duduk tidak angkat kaki, orang tua juga mencontohkan tidak demikian, karena orang tua itu adalah model utama dari anak-anak khususnya pada usia dini. Sering sekali seorang mengatakan begini, kok persis sekali ya anaknya sama orang tuanya gitu, perilakunya. Nah, orang tua tidak sadar bahwa pada masa yang lalu itu masuk di dalam pemikiran, ya, di dalam kumpulan, katakanlah kumpulan dokumentasi yang ada pada anak tersebut. Kemudian dia memunculkannya baru kemudian. Oleh karena itu hati-hati betul. Orang tua itu adalah yang melakukan intervensi paling besar pada anak-anak di usia dini. Hal-hal baik perlu betul disampaikan, diberi contoh pada anak-anak usia dini. Nah, pada anak-anak usia 3 tahun gitu ya, itu sudah mulai lebih jelas kita bisa memberikan contoh kepada mereka dalam arti untuk pemaknaannya. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi usia dini tuh sekitar TK sampai sekolah dasar ya, Mbak? Usia 3 tahun bisa. Oh ya, dari usia 3 tahun berarti. Kita sudah berinteraksi ya dengan anak-anak. Oke, baik, terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Mbak Tia dan Pak Abdullah atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf kepada para peserta yang memiliki pertanyaan dan belum terjawab. Dikarenakan waktu yang terbatas, sesi tanya jawab harus diakhiri. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sampailah kita pada penghujung acara inti. Semoga semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta senantiasa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, apakah Mbak Tia atau Pak Abdullah memiliki sepatah dua patah kata untuk para peserta webinar hari ini? Abdullah dahulu mungkin. Pak Abdullahnya? Pak Abdullahnya sepertinya tidak ada di tempat. Mungkin boleh langsung ke Mbak Tia aja. Baik, terima kasih Naura. Mendidik itu esensinya adalah besar sekali ya, mendidik. Sebelum seorang bekerja, pendidikan sebelum bekerja itu menjadi sangat penting. Dan ketika kita bicara mendidik, itu artinya bukan saja pada saat ini, tapi kita usahakan betul dan ini. Setiap orang tanpa disadari ya, meskipun ada yang sadar juga ya, menyadari ya, itu adalah
orang-orang yang mengintervensi kehidupan orang lain. Apapun yang dilakukan seseorang itu bisa saja menjadi cahaya, menjadi model buat orang lain. Oleh karena itu, jadilah model yang sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang diambil orang lain dari diri kita. Apakah bagian baiknya atau bagian buruknya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha bersama-sama berlaku sebaik-baiknya, berinteraksi sebaik-baiknya, karena kita saling mengintervensi kehidupan orang lain, dan orang lain itu siapapun juga bisa memperoleh bagian-bagian yang beragam-ragam dari banyak orang. Mudah-mudahan unsur-unsur yang didapat itu adalah unsur-unsur baik yang menjadi bagian diri seseorang. Dan berbicara mengenai korupsi, ya itu tentu tidak muncul begitu saja, walaupun mungkin ada kesempatan, dan itu biasanya juga ada ruang, ada contoh yang membuat seseorang menjadi demikian. Nah, kita ketika melihat suatu ketidakbenaran terjadi di depan kita, maka menjadi kewajiban kita untuk menyampaikannya. Tidak usah khawatir kalau kita berpegang pada kebenaran, yang penting adalah cara penyampaiannya. Nah, mari kita bersama-sama sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan juga untuk membangun masyarakat kita nantinya, generasi-generasi muda yang akan memimpin negara kita nanti, berilah contoh yang baik, dan mudah-mudahan para mahasiswa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ini pun sudah terdidik untuk melatih dan memupuk integritasnya supaya menjadi seseorang yang berprofil bagus, memiliki integritas yang bagus, dan kelak memiliki martabat yang bagus juga. Terima kasih. Makasih Naura. Makasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tia atas pesan-pesan dan ilmunya. Saya Naura Silva sebagai moderator acara inti pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal lainnya. Acara selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada MC. Terima kasih, saya alihkan kembali kepada Kak Martiana. Baik, terima kasih Naura telah mengalihkan kembali kepada saya. Acara selanjutnya yaitu menyerahkan sertifikat pembicara kepada Ibu Dr. Cutrifa Mutia Umar Ali MA, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pemberian sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada Mbak Tia yang telah mengisi materi acara SIAK yang bertajuk Anti-Corruption 101 Millennials as a Hero to Eradicate Corruption in Indonesia. Kepada operator dipersilahkan. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Tia. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat Keynote Speaker pada Bapak Abdullah Heha Mahwa SHMM, selaku Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Makassar. Pemberian sertifikat ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Bapak Abdullah yang telah mengisi materi acara SIAK yang bertajuk Anti-Corruption 101 Millennials as a Hero to Eradicate Corruption in Indonesia. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Abdullah. Acara selanjutnya yaitu penampilan musik dari Orkes Simfoni Universitas Indonesia Mahawaditra. Pada operator dipersilahkan.
Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Oswi Mahawaditra. Selanjutnya saya akan membacakan sekilas profil dari Oswi Mahawaditra. Baik, boleh scroll ke bawah. Ya, Orkes Simfoni Universitas Indonesia Mahawaditra yang disingkat menjadi Oswi Mahawaditra merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia yang telah berdiri sejak 11 Juni 1983. Nama Mahawaditra berasal dari bahasa Sanskerta, Maha yang berarti agung dan Waditra yang berarti suara, sehingga Mahawaditra memiliki arti suara yang agung. Oswi Mahawaditra sebagai orkes mahasiswa pertama dan tertua dari jurusan non-musik di Indonesia. Oswi Mahawaditra telah banyak mendapatkan penghargaan baik kancah nasional maupun internasional. Boleh di-scroll ke bawah. Baik, berikut adalah pencapaian dan penghargaan Oswi Mahawaditra dari tahun ke tahun. Di sini bisa kita lihat ada banyak sekali ya setiap tahunnya. Boleh di-scroll ke bawah lagi. Ya, ini adalah beberapa dokumentasi dari pencapaian Oswi Mahawaditra. Kita bisa lihat di situ ya, banyak sekali pencapaian-pencapaian dari Oswi Mahawaditra. Baik, jika ingin menghubungi Oswi Mahawaditra, bisa melalui email event.oswimahawaditra@gmail.com dan jangan lupa untuk kunjungi sosial media Oswi Mahawaditra untuk Line, Instagram, dan Twitter di @oswimahawaditra, Facebook dan YouTube dengan nama Oswi Mahawaditra, dan juga website dengan alamat mahawaditra.ui.ac.id. Terima kasih operator. Baik, selanjutnya kita akan mengumumkan para peserta webinar terbaik yang berhak mendapatkan door prize pada acara siang hari ini. Kepada Laila selaku Project Officer dipersilahkan. Baik, terima kasih Mar telah mempersilahkan saya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Tia yang sudah hadir menjadi pembicara kami saat ini, lalu kepada Pak Abdullah juga yang sudah menjadi keynote speaker pada acara webinar kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah menghadiri acara SIAK dari tanggal 20 Juni hingga sekarang tanggal 4 Juli 2021. Baik, selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang door prize SIAK pada Minggu 4 Juli 2021. Yang pertama atas nama Nurul Islami Dini. Baik, apakah Mbak Nurul masih bersama kami di sini? Iya, masih Kak. Iya, selamat ya Mbak Nurul ya. Mbak berhak mendapatkan botol minuman. Nanti akan dikirimkan maksimal 1 bulan setelah acara webinar. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih kembali, alhamdulillah. Ya. Baik, selanjutnya atas nama Ibu Julianti. Apakah Ibu masih bersama kami saat ini, Bu? Baik ya, mungkin ibunya sudah keluar. Ibu Julianti, selamat ya atas memenangkan door prize SIAK dan berhak mendapatkan botol minuman dan nanti akan dikirimkan maksimal 1 bulan. Oke, terima kasih Mbak.
Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu telah hadir di webinar kami. Iya. Baik, untuk selanjutnya yaitu atas nama Bapak Nurdin. Apakah Bapak Nurdin masih bersama kami saat ini? Iya, masih Bu. Ya, selamat ya Pak ya. Bapak memenangkan saldo e-wallet sebesar 50.000. Terima kasih Pak telah berpartisipasi aktif dalam webinar kami hari ini. Sama-sama, alhamdulillah. Baik, karena saya sudah mengumumkan pemenang dompet siap pada hari ini, saya langsung alihkan ke MC. Terima kasih. Pada Mari, silakan. Baik, terima kasih Laila. Acara selanjutnya yaitu penutupan Sekolah Informal Anti Korupsi 2021. Acara siap secara resmi akan ditutup dengan closing statement dari 2 orang, yakni Mas Wisnu selaku pembina Kosmik UI dan Guru Berhanto selaku Ketua Kosmik UI 2021. Kepada Mas Wisnu, apakah ya baik pada Mas Wisnu Ya. dipersilahkan. Terima kasih banyak Mbak MC. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tentu sebagai pembina Kosmik saya cukup bangga nih ya telah selesainya sekolah informal anti korupsi yang telah berlangsung selama 6 tahun berturut-turut ya. Jadi ini merupakan prestasi bagi Kosmik untuk punya semacam program utama per tahun ya, yang saya rasa tingkat partisipasi dan popularitasnya meningkat dari tahun ke tahun gitu. Kemudian tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tia, rekan di UI nih, kita sama-sama berjuang membangun UI dari dalam. Kemudian tentunya Pak Abdullah Hemahahua ya, saya mengenal beliau sebenarnya, beliau tidak mengenal saya, tapi saya mengenal beliau pada saat beliau menjadi penasehat KPK di komisioner generasi pertama ya. Jadi saya melihat bahwa pengalaman KPK generasi pertama itu tentu saja sangat menarik sebagai lessons learned ya, bagaimana membangun institusi yang menerapkan sistem meritokrasi. Itu tadi Ibu Tia juga sudah menyampaikan pesan-pesan yang penting ya terkait pendidikan anti korupsi yang memang sudah harus dimulai sejak dini, serta kiat-kiat bagaimana untuk mengantisipasi berbagai macam perkembangan di bidang pendidikan. Nah ini tentu saja pesan yang sangat penting bagi adik-adik sekalian, karena sekolah anti korupsi ini saya rasa merupakan investasi ya, investasi yang penting bagi generasi kalian nih, terutama mahasiswa, untuk nantinya diharapkan melengkapi ya berbagai macam pengalaman pendidikan yang kalian alami sebagai mahasiswa, itu ya, khususnya untuk isu-isu anti korupsi, sehingga nantinya prinsip-prinsip good governance, anti corruption, kemudian meritokrasi itu pada akhirnya bisa diterapkan pada saat kalian sudah lulus, dan yang paling penting diterapkan pada saat di dunia praktek ya, karena itu yang paling penting ya, yang impact-nya kerasa di masyarakat. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para panitia untuk kesuksesan acara ini. Saya dengar pesertanya sampai 248 ya, jadi hebat. Di tengah PPKM ini gitu ya, kalian masih bisa tetap menjalankan acara ini secara lancar dan sukses. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Oke, itu saja ucapan penutup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mas Wisnu atas patah kata. Kemudian kepada Saudara Guru Berhanto dipersilahkan. Masukkan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rezeki kepada kita semua sehingga acara siap yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak kendala dan pesertanya luar biasa sekali dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai penjuru di Indonesia. Besar Allah dan segala kebesarannya sehingga kita bisa sampai pada penghujung acara ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu curahkan kepada baginda besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang zaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa ala ali wasallam. Yang saya hormati, terima kasih Bapak Abdullah yang membawa selaku Kepala KPK yang menjadi keynote speaker pada acara khusus kali ini yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa sekali, menyampaikan pengalamannya. Terima kasih Bapak. Dan juga yang saya hormati dan terima kasih sebesar-besarnya, hormat tinggi-tingginya terhadap Ibu Mutia selaku Dekan Fakultas Psikologi dan juga tokoh di Fakultas Sejarah Universitas Indonesia. Terima kasih Ibu atas ilmunya sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan buat kita semua. Dan juga yang saya hormati dan terima kasih kepada Bapak Wisnu selaku Pembina Kosmik UI. Terima kasih Bapak sudah mau meramaikan di acara penutupan siang ini. Dan juga yang saya hormati teman-teman panitia, Bapak Perdana, Laila, Najib Ahmad, Pak Lexi, Samuel, Fadil Ahmad, Panel, Agni, dan juga Pak Reza, terima kasih banyak. Dan juga mungkin terima kasih juga buat Laura selaku moderator, sekaligus mahasiswa psikologi UI dan staf humas yang UI, dan banget dengan moderator. Dan semoga acara siang ini bisa memberi kita manfaat, bisa menambahkan kita nilai-nilai anti korupsi, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi, kesatria yang bisa jadi orang yang sangat jujur, dan juga orang yang menjadi suri teladan yang bisa menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada orang lain, sehingga kita bisa membawa itu untuk kemudian menjadi Indonesia yang berkemajuan, yang bersih dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Harapannya sekolah informasi anti korupsi ini bisa membuat kita benar-benar bisa menyebarkan pendidikan juga kepada orang lain, juga pribadi kita sendiri, agar kita bisa menjadi dan membawa Indonesia yang sangat hebat dan luar biasa. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Guru Burhanto. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kepada para peserta webinar yang kami hormati, dipersilahkan untuk membuka kameranya. Dan untuk panitia bertugas dipersilakan untuk mengambil gambar. Apakah Ola di sini? Baik. Baiklah, untuk halaman pertama saya akan melakukan screenshot. Itu mundur 1, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk halaman kedua 3, 2, 1. Lalu lanjut di halaman ketiga 3, 2, 1. Lalu terakhir di halaman keempat 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ola. Dokumentasi ini akan diupload di grup WhatsApp webinar SIAK UI 2021. Terima kasih. Sampailah kita pada penghujung acara SIAK hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan SIAK berikutnya. Selamat siang, salam anti korupsi dan lawan korupsi dengan edukasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mar. Terima kasih, panitia. Selamat semua. Terima kasih, Pak Wisnu. Sudah hadir, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, panitia. Selamat. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih. Saya pamit dulu. Iya, Pak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Iya, Pak. Terima kasih. Sukses ya, semoga iya, Pak. lancar.